Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi pembelajaran kemarin untuk mata pelajaran matematika. Di sini sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin ketua kelasnya Mas Aldi, monggo. Berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, kemarin kita sempat belajar mengenai integral ya. Jadi integral untuk volume benda putar. Jadi kita hari ini akan masuk ke benda putar yang menggunakan metode cincin seperti itu. Oke, di sini perhatikan dulu. Bahasanya ada vas keramik di perkampungan di Noyo. Vas ini memiliki rongga di tengah, ya. Sehingga bagaimana cara menentukan volumenya? Ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah benar menggunakan konsep volume benda putar? Benar Pak. Tapi di sini volume benda putar itu ada metodenya banyak. Ya, kita akan masuk ke salah satunya, yaitu metode cincin. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan konsep volume benda putar dan prinsip dasar metode cincin. Yang kedua menentukan jari-jari luar dalam Rx dan R kecil x ya, serta menyusun model integralnya. Dan yang ketiga menghitung volume benda putar dengan metode cincin dan menyajikan hasil perhitungannya. Oke, sesuai dengan konteks kemarin, bahwasanya kita di sini melihat dalam perkampungan keramik di Noyo. Kampung keramik di Noyo ini kan ada di Kota Malang. Ini salah satu kampung di mana rata-rata masyarakatnya adalah pengrajin keramik. Ya. Oke, di sini mungkin kita ulas lagi. Kalau melihat dari gambarnya, ada barang-barang apa aja yang di sini yang ini? Guci, terus ada pot. Oke. Kalau dilihat dari bunganya rata-rata itu bentuknya apa? Kayak silinder Pak. Oh. Tapi bukan silinder seperti yang kita pelajari saat dibangun ruang ya. Ini agak ada melengkung-melengkungnya seperti ini. Ya, jadi dalam bentuk seperti vas tuna atau pot ya, yang bentuknya silinder tak sempurna, itu kita bisa menghitung volumenya. Tapi di sini kita pakai bantuan GeoGebra ya. Di sini volumenya kita tracing di GeoGebra itu punya persamaan di sini. Ada dua, di mana batasnya dari 0 sampai 4,19 dan yang kedua dari 4,19 sampai 6. Ini adalah fungsi yang mengikuti bentuk dari vasnya gitu. Kemudian bentuk ini ketika kita putar itu akan volumenya akan menyesuaikan dengan bentuk vas sebagai referensi untuk men-tracing di GeoGebra tadi seperti itu. Oke. Jadi di sini kemarin kita kan sempat belajar mengenai metode cakra. Sekarang saya tanya dulu, apa sih bedanya metode cakra sama cincin? Mungkin ada yang mau menjawab? Saya Oh Pak. ya, boleh. Kalau dari yang saya pelajari, metode cincin itu nanti bendanya itu di dalamnya bolong Pak. Oh gitu. Berarti kalau metode cincin itu yang dihitung apanya? Volume bendanya atau volume bahannya? Volume bahannya. Oh iya. Jadi kalau kita melihat bentuk ini ya, pas bunga. Ini sebenarnya tengahnya itu kan bolong. Kalau kita kemarin belajar metode cakram, kita menghitung itu sampai dalam rongganya, terhitung gitu. Tapi kalau kita menggunakan metode cincin, kita bisa menghitung hanya volume bahan yang digunakan dalam vas tersebut. Dalam tanda kutip ada ruang rongga yang tidak masuk dalam volumenya seperti itu. Sehingga di rumusnya ini kita dapatkan volume. Kalau kemarin metode volume benda putar rumus umumnya apa berarti? Ya. Oh ya. Di sini
kurang lebih sama, cuma di sini untuk FX-nya itu terdiri dari dua. Yang pertama ada jari-jari luarnya FX kuadrat ya, yang besar ini sama jari-jari kecil dikurangi, jadi dia itu hanya bahannya saja seperti itu. Jadi untuk volume benda mutar metode cincin memiliki rumus umum volume sama dengan pi integral dari A sampai B Rx kuadrat min R kecil X kuadrat dx. Oke. Contoh ya, dalam soalnya di sini kita memiliki rumus umum tadi ya, di mana jari-jari rongganya ini sama dengan L besarnya adalah R kecilnya sama dengan 0,5 satuan ya, satu satuannya sama dengan 10 cm. Sepanjang tinggi fas dari batasnya 0 sampai 6. Jari-jari terhadap sumbu putar adalah R kecil X sama dengan 0,5. Dengan metode cincin, volume bahan keramik yang membentuk fas bunga adalah ini ya rumusnya. Jadi kita bisa hitung tadi karena X-nya sama dengan 0,5, maka kalau kita hitung volume padatnya itu akan ketemu ini sama dengan V padat dikurangi Pi 0,5 kuadrat dikali 6 ya. Kita lanjut dulu ya. Karena volume rongga di dalam vas atau tabung itu adalah berlubang menjadi lubang, maka volume rongganya ya, itu akan dikurangi dengan volume padatnya seperti itu. Tadi ketika kemarin menghitung ya volume dengan metode cakram itu kan ketemu angka ini 72,4018 ya, sekitar itu. Kalau menggunakan metode cincin, kita kurangi dengan volume rongganya dengan satuannya yaitu 4,17124, sehingga bahan untuk membuat keramik atau volume pada dikurangi rongganya itu sama dengan mendekati 67,6894 satuan kubik seperti itu. Jadi itu konsep untuk integral menghitung volume benda putar dengan metode cincin. Ya. Kita masuk ke di sini ya. Contoh bahan keramik di sini. Ada seorang penjual keramik di perkampungan Dino yang ingin membuat desain vas edisi baru yang memiliki lekukan lebih antisip daripada model sebelumnya. Di sini dibatasi oleh fungsi R besar X-nya sama dengan 2 akar X plus 1 dan R kecil X-nya sama dengan akar X dengan batasnya 0 sampai 9 ya. Di sini akan Bapak bagikan LKPD bisa dikerjakan ya. Jadi untuk LKPD-nya ya. Ini untuk tadi aktivitas pertamanya di sini untuk membentuk model dari vas bahan tersebut. Bisa diisi untuk tadi ya A, B sama R besar R kecilnya, kemudian bisa dimodelkan integralnya, dan kemudian bisa dilakukan perhitungan untuk menentukan volume fasnya gitu. Dan bisa dikira-kirakan volume aslinya dengan volume yang dimodelkan dalam GeoGebra dengan skalanya 1:10. Oke, Bapak bandingkan LKPD-nya di sini bisa dilihat dan bisa dikerjakan kelompok atau individu. Kelompok. Oke. Kakak. Oke, untuk kelompok pertama, untuk aktivitas pertama ya. Di sini bisa dijelaskan dulu untuk hasil pengerjaannya bagaimana? Oke, tadi kan di soal diketahui R besar X-nya kan kita nemu 12 per X plus 1, yang R kecilnya itu 9,0 per X plus 1, dimana batasnya itu 1 sampai 5. Jadi kita menggunakan volume benda volume benda putar metode cincin. cincin. Nah, volumenya itu Pi integral
R besar X kuadrat min R kecil X kuadrat dx. Nah ini kita masukkan R besarnya ini, R kecilnya itu ini. Nah, ini kita kuadratkan jadinya 144 per X per 1 kuadrat min ini dikuadratkan 92,16 per X plus 1 kuadrat. Nah ini kan bawahnya kan udah sama, berarti tinggal jumlah atas, dikurangin yang atasnya ketemu 51,84 per X plus 1 kuadrat. Ini kita keluarin aja, yang ini 51,84 jadi di sini. Terus yang ini X plus 1 kuadrat kita naikkan jadinya 1 pangkat 2. Ini kita hitung hasil integralnya itu adalah 1/3. Terus kita hitung ini. Terus di sini Pi-nya kita menggunakan 3,14. Hasilnya adalah 17,28. 17,28 Pi. Nah ini baru kita kali dengan 3,14 hasilnya 54,26. Oke, jadi volume terakhir untuk bentuk ini itu berapa? 54,26. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. 2. Oke. 1, 2. Oke, di nomor 2 itu diketahui R besar X-nya itu 2 akar X per 1 dan R kecilnya itu akar X. Kemudian kita integralkan untuk yang R besar X-nya itu menjadi 4X plus 4 akar X per 1 dan akar X kuadrat yang R kecil X itu menjadi X. Untuk perhitungan integralnya, ketika sudah dimasukkan ke rumus, jadi Pi integral dari 0 sampai 9 dengan 4X ditambah 4 akar X plus 1 dikurang X dx. Kemudian kita sederhanakan dalamnya menjadi Pi 0 sampai 9, 3X tambah 4 akar X tambah 1 dx. Kemudian kita masukkan integralnya menjadi Pi 3/2 X kuadrat ditambah 8/3 X pangkat 3/2 ditambah X dengan batasnya 0 sampai 9. Kemudian dimasukkan batasnya karena ini 0 jadi ininya 0. Kemudian karena ini 9 jadi ininya 9. Jadi Pi 3/2 dikali 9 kuadrat ditambah 8/3 kali 9 pangkat 3/2 tambah 9. Kemudian dikalikan 0 semua menjadi 405/2 dikurang 0. Hasilnya Pi dikali 405/2, hasilnya itu mendekati 636,17 satuan volume. Oke. Dari kelompok sebelumnya ada yang ditanyakan atau enggak hasilnya ini? Tidak ada Pak, jelas. Oke. Pekerjaannya sama ya, nilai hasilnya. Hasilnya Sama. Oke. Baik, mari tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk pembelajaran hari ini apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran ini? Mungkin dari teman-teman ada? Jadi untuk menentukan volume tanah liat dari kerajinan grafitnya itu tadi, kita bisa menggunakan konsep volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Oh iya, jadi hari ini kita pembelajaran metode cincin sudah selesai. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar volume benda putar dengan metode kulit tabung ya, melanjutkan hari ini. Mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.